Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan kita bahas kembali materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ini merupakan kelompok tanaman berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah. Contohnya melinjo, pinus, pakis saji, dan pohon ginkgo. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan akan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina akan menghasilkan gamet betina. Reproduksi diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Tumbuhan Gymnospermae ini menghasilkan dua spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Dapat dilihat dari bagan ya. Ini nantinya ini akan dihasilkan dari strobilus jantan itu adalah akan dihasilkan spermatozoid, sementara dari strobilus betina nanti akan menghasilkan sel telur. Nanti terjadi pertemuan dan membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio dan membentuk biji. Selanjutnya yang keempat yaitu perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae ini merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Contohnya rambutan, seperti yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, mangga, dan pisang. Perkembangbiakan pada Angiospermae ini dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual dan generatif secara seksual. Untuk perkembangbiakan secara generatif itu menggunakan alat perkembangbiakan berupa bunga. Sementara pada perkembangbiakan pada vegetatif itu dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Secara alami contohnya yaitu dengan rizom atau rimpang, stolon atau geragih, umbi batang, umbi lapis, tunas, dan tunas adventif. Sementara vegetatif buatan itu dapat berupa stek, runduk, dan cangkok. Berikut beberapa contoh dari vegetatif alami, yaitu yang pertama adalah contoh dari rimpang atau rizom tadi. Contohnya di sini adalah tumbuhan jahe ya. Kemudian untuk stolon atau geragih ini contohnya adalah tanaman stroberi. Kemudian untuk umbi lapis contohnya adalah bawang merah. Umbi batang itu contohnya adalah kentang. Untuk tunas contohnya adalah pohon pisang, dan untuk tunas adventif itu contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Beberapa contoh vegetatif buatan di sini yang dicontohkan adalah prosesnya ya. Jadi itu yang pertama adalah cara setek. Jadi diambil batangnya kemudian ditanam ke dalam tanah ya, bukan ditancapkan ke dalam tanah. Contohnya adalah pada saat kita melakukan setek terhadap singkong. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara runduk. Di sini bisa juga kita lakukan pada tanaman stroberi ya, dimana nanti bagian yang ini, bagian stolonnya atau geraginya itu kita jepit sehingga dia lebih cepat untuk tumbuh atau tertancap di tanah ya, dan terbentuk akar. Jadi diberi penjepit dari tanaman induknya. Kemudian yang terakhir yaitu mencangkok. Nah, dapat dilihat pada contohnya. Contoh kegiatan mencangkok itu cara yang benar adalah yang pertama
kupas dulu kulit kayunya, pastikan mengupasnya itu sampai mencapai kambium. Kemudian ditutup dengan media tanam, bisa berupa tanah atau sabut kelapa. Nah, baru ditutup ya, dan disiram dengan jangka waktu tertentu sampai dia terbentuk akar-akar dan siap untuk dipisahkan dari tanaman induknya. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.